Selamat datang di talk show Si Bilpis. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah Si Bilpis. Teman-teman, 2023 saya berkesempatan mengikuti sebuah short course yang menarik banget tentang genosida. Dan alhamdulillah semuanya dibayarin. Jadi saya berangkat dengan betul-betul niat belajar tentang genosida. Nah, salah satu aspek yang saya pelajari selama short course itu adalah tentu berkunjung ke memorial yang hubungannya dengan genosida. Nah, tempatnya di Polandia. Ini salah satu memorial yang sangat penting, perlu kalian ketahui dan bisa kalian searching, apa itu Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum. Di Polandia itu adalah sebuah bangunan camp besar sekali, berhektar-hektar. Ada rel kereta apinya, ada kamar-kamarnya, ada tempat mandi yang besar sekali, ada pipa-pipa gas. Membayangkan itu sebuah camp yang dulu pada zamannya itu tempatnya pembunuhan besar-besaran Yahudi gitu ya. Itu mengerikan banget. Saya bahkan menelusuri itu teman-teman, satu ruang yang isinya kacamata semua, kacamatanya orang-orang yang meninggal itu ya. Satu ruang isinya sepatu semua, bahkan ada banyak sepatu anak-anak kecil, balita-balita itu banyak banget. Satu ruang isinya rambut, itu saya nangis itu, nangis-nangisnya. Bayangkan rambut-rambut orang Yahudi, berarti sebelum mati dia kan dicukur dulu tuh rambutnya, gak punya rambut dan sebagainya. Dan itu membuat saya berpikir betul bahwa wow, ini manusia seperti apa yang bisa memperlakukan manusia lain sebegitu kejamnya. Nah, di konteks mengapa saya memulai diskusi kita dengan cerita yang saya alami, karena memorial seperti itu adalah bagian dari tentu saja agenda Women, Peace and Security gitu ya teman-teman. Kita juga menemukan banyak banget memorial dibangun khususnya oleh negara-negara yang mereka sudah memiliki kemajuan dalam hal mereka mengakui ada pelanggaran HAM, dan mereka membangun sejumlah memorial khususnya untuk mencegah terjadinya insiden yang serupa. Misalnya memorial terkait dengan Jugunian Fund gitu ya, Comfort Women, itu ada di sejumlah negara. Yang saya pernah temui itu di Korea Selatan, ternyata di Filipina ada, dan juga di Australia itu juga ada, di Jerman, di Kanada, sejumlah tempat sengaja agar apa? Agar peristiwa yang terjadi dengan Jugunian Fund atau Comfort Women itu tidak terjadi lagi. Memorial terkait dengan kekerasan seksual Bosnia dan Herzegovina itu juga dibangun di sebuah kota kecil. Untuk apa? Untuk mengenang bahwa pernah ada sebuah perang yang dimana lebih dari 50.000 perempuan itu diperkosa. Nah teman-teman, bagaimana dengan Indonesia? Kita punya nggak memorial seperti itu gitu ya? Nah, karena kita pernah mendengar ada gong perdamaian dipasang di mana-mana, pertanyaannya adalah apakah memorial seperti itu yang diinginin oleh korban? Dan tanggal 10 Juli yang lalu, baru tahun ini, pemerintah juga meresmikan Memorial Living Park, ya, sebuah bangunan masjid dan taman di atas tanah yang pernah berdiri rumah gedong dan sangat terkenal, bisa di Google sendiri, di mana kejadian insiden atau tragedi kemanusiaan bertahun-tahun itu terjadi di sana dan korbannya luar biasa. Nah, kita mau membahas itu sebagai pembicaraan di mana agenda Women, Peace and Security tentu salah satunya berharap bahwa bangunan-bangunan memorial ini betul-betul bangunan yang tidak hanya sekedar menata bata dan taman yang indah, tapi beyond dari itu semua. Nah, alhamdulillah sore ini kita kedatangan Kak Farida Haryani, akrab dipanggil Kak Farida. Selamat sore Kakak. Sore. Semoga sehat ya Kak ya. Amin.
Nah, beliau ini memiliki pengalaman panjang banget terkait dengan pendampingan korban, khususnya tentu saja Rumah Gedong, dan bersama dengan Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh atau PASKA, beliau bersama-sama dengan korban itu bertumbuh, dan kami mendengar kabarnya beliau juga salah satu yang menjadi saksi bagaimana proses pengesahan Memorial Living Park ini terjadi. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang dengan Kak Farida yang bekerja dekat dengan korban dan menyaksikan pula pembangunan Memorial Living Park. Nah, Kak, ini kan udah ada nih Memorial Living Park nih, indah banget ya, hijau, ada masjidnya. Kemudian ada tempat di mana orang mungkin bisa menikmati pemandangan, tapi saya tidak tahu apakah orang bisa tahu sebenarnya cerita di balik dari memorial ini. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh pemerintah menurut Kakak dengan dibangunnya Memorial Living Park ini? Kalau dari kacamata saya, malah pemerintah ingin menghilangkan kasus sejarah pelanggaran HAM berat di Rumah Gedong itu. Karena dengan kacamata kita melihat hanya membangun satu unit masjid dan playground. Kalau masjid di Aceh itu ada di mana-mana, dan masyarakat malah tidak menginginkan karena berdekatan. Pendirian masjid itu ada aturan mainnya, berapa jarak, berapa jauh, sehingga umat yang beribadah itu lengkap, apalagi Jumatan. Sementara permainan seperti playground itu juga ada di mana-mana, di TK-TK. Jadi tidak ada satupun yang menunjukkan ciri khas itu adalah sebuah memorial yang diharapkan negara untuk 12 kasus yang ada di Indonesia. Oke. Nah, memorial ini maksudnya untuk mengenang kasus tertentu sebenarnya. Tapi sebenarnya apa sih, kalau publik kan nggak terlalu tahu ya, mungkin apa yang terjadi di Rumah Gedong ya. Boleh Kakak spill apa sih sebenarnya terjadi saat itu? Rumah Gedong itu adalah sebuah rumahnya bangsawan. Itu juga sebelumnya kita melihat sejarah, mereka duduk di situ untuk melakukan perundingan dengan bersama kawan-kawan dalam hal melawan perang Belanda dan Jepang. Strategisnya mereka ngambil dari situ. Terus karena konflik yang berkepanjangan dan juga disasarkan kepada orang-orang yang dianggap pemimpin, itu menjadi sasaran utama pada saat konflik, apalagi orang berada ya, orang kaya gitu. Jadi mereka bersedia untuk meninggalkan Rumah Gedong itu, dan dia menyerahkan ke saudara-saudara jauh, sehingga memang ada masyarakat yang ditunjukkan oleh mereka itu sebagai penjaga ya. Misalnya di situ juga mereka punya sawah, punya kebun. Nah, jadi mereka memberikan itu amanah kepada itu, sehingga pada saat itu tentara melihat itu rumah kosong. Jadi mereka tanpa meminta izin ya tinggal aja menduduki selama 10 tahun. Jadi mereka mulai masuk dari tahun yang jelas. Sebelumnya ya ada yang nggak nginap gitu. Mulai dari 1989 sampai 98 itu pun mereka keluar karena pencabutan dom. Khusus yang di situ adalah Kopassus. Setiap mereka yang mencurigai salah nggak salah, apapun yang sebenarnya hukuman itu dan sanksi hukumnya itu ada di polisi. Pada saat konflik kami tidak berlaku itu. Semuanya perlakuannya itu ada di militer. Jadi misalnya pencuri. Jadi 10 tahun ini ya? Masa. Apa aja masa 10 tahun itu yang masa terjadi? 10 tahun di situ ribuan masyarakat yang ditangkap, dan ratusan juga yang hilang nyawa, dan banyak perempuan yang diperkosa, dan ada yang melahirkan di situ, dan anak kecil juga diperlakukan secara tidak beradab, dan juga banyak pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh TNI yang mereka dianggap itu orang yang dicurigai. Padahal tidak semua yang mereka curigai itu benar. Ya. Nah, itu apakah peristiwa ini yang membuat Kakak merasa
perlu untuk bergerak dan bersama dengan mendirikan Yayasan Pasca Iya. ini? Karena kita dari sebelumnya kita mengetahui ya rumah gedung itu, karena sebelumnya saya juga bekerja di salah satu lembaga lain. Saya sempat mendampingi 2 korban ke Jakarta tuh 98 pada saat reformasi bersama direktur saya itu direktur Desa. Jadi ingin membuktikan ada kekerasan negara terhadap rakyat. Jadi ada 2 korban janda dom. Itu yang mereka berada dari kampung yang disebut Bukit Janda, itu juga dinamain oleh tentara, sehingga kita ke Jakarta menjumpai Komnas HAM walau pertamanya ditolak, habis itu ke DPR RI dan Mabes ABRI. 15 hari kemudian tim pencari fakta dari DPR dibentuk dan mereka mengontak kami untuk mereka turun untuk ketemu dengan janda-janda yang kita maksud. Kalau memang itu nggak ketemu, kami berdua dianggap pemfitnah negara. Oke. Terus apa hasil dari pertemuan itu? Dia turun dan kita bisa mengorganisir sekitar 550 janda konflik. Dan waktu itu saya sendiri juga kaget karena saya tidak tahu waktu itu kita belum mendata begitu. Karena baru selesai dom dicabut kan, kalau sebelumnya kita nggak bisa bergerak. Jadi kita melihat ada 700 janda dan mereka minta testimoni, ada 5 orang. Di situ kita mengambil janda korban yang disabilitas diperkosa tapi lahir anak perempuan. Terus yang diperkosa tunanetra dan juga ada yang mereka sambil jalan sedang jemur kain, tiba-tiba ada peluru nyasar sehingga kena kaki sehingga kakinya diamputasi. Dan ada rumah yang dibakar. Jadi ke 55 yang diminta testimoni kita bisa menghadirkan dengan dengar juga oleh saudaranya yang 700 itu. Jadi di situ dari tim melihat sepertinya kita tidak rekayasa dan saya mengajak juga ke rumah gedung. Waktu itu di rumah gedung masih ada Kopassus. Kebetulan Tuhan juga memberikan ini ke saya karena dia tidak menaikkan ke atas karena rumah gedung itu tinggi, dia berputar-putar aja di bawah. Jadi saya bilang sama ketua tim, Pak, kalau bisa naik ke atas. Kita lihat ternyata di atas rumah gedung itu kamarnya disekat-sekat semeter-semeter dan ada tulisan anjing, babi segalanya. Dan berarti kakak menyaksikan ya sebelum rumah gedung dibakar ya? Menyaksikan. Dan pernah masuk nggak kak? Pernah masuk di dalamnya? Sebelumnya enggak. Sebelum dibakar? Itulah waktu itu. Okay. Jadi kita melihat juga ada bukti-bukti misal penyetroman, kan di situ masyarakat disetrom, terus ada balok-balok yang masih berdarah-darah. Saya pikir mereka juga nggak sempat memindahkan. Oke, tapi kemudian ada pembakaran. Ini apa yang melatari katanya masyarakat yang membakar? Menurut kakak, apakah masyarakat yang membakar? Itu juga sesudah itu selesai 15 hari kemudian. Dom dicabut oleh Wiranto di Loksmawe. Disitulah kita tahu itu dom. Sebelumnya kita nggak tahu namanya apa gitu. Dan 15 hari kemudian turunnya Baharudin Lopa dan mengajak lembaga kami dan saya sendiri ikut bersama mereka. Dan Pak Baharudin juga meminta kita ketemu testimoninya di rumah gedung. Jadi kita panggil ada 10 orang korban pemerkosaan, penyiksaan macam-macam lah ada 10 orang. Jadi kita ketemunya di rumah gedung. Dan waktu itu saya juga heran, begitu turun saya melihat beribu orang di bawah masyarakat. Dan sebelumnya kita kaget waktu kita naik berbicara ketemu di atas di rumah gedung, kita kan nggak lihat ke bawah, Mbak. Betul. Kok nggak ada manusianya gitu. Ternyata begitu turun dan Pak Baharudin Lopa mencoba, karena waktu itu bawa forensik juga, menggali satu kuburan di situ karena dari ada saksi mata yang mengatakan itu di semua titik itu ada kuburan. Jadi dia memberitahukan ke saya, dia menanam karena dia tahanan juga.
Dia menanam 1 batang kates di kaki dan di kepala, dan ada batu Kates itu kecil. maksudnya pepaya. Pepaya. Jadi karena dia nggak bisa tidur, dia selalu lihat apa yang dilakukan. Oh, okay. Jadi kalau tanahnya udah gembur dan pepayanya nggak ada lagi, batu pun udah berserakan, cuma batu-batu kecil ya supaya nggak curiga. Itu pasti udah digali duluan karena sesudah pencabutan dom, mereka kan udah tahu. Jadi semua mayat-mayat itu, dan mereka memperlakukan jam malam. Jadi masyarakat tidak boleh bergerak dari jam 7, tidak boleh ada yang keluar. Kalau keluar ditangkap. Jadi sehingga saat itulah menurut masyarakat kuburan-kuburan itu digali. Nah, oke, ini kan kemudian kakak mendirikan Pasca ya. Nah, itu sepanjang sejak 2002 sampai sekarang itu kan upayanya bagaimana melakukan pendampingan. Boleh nggak Kak ceritakan pendekatan Pasca seperti apa? Mungkin sedikit lagi ya, karena sesudah penggalian itu 5 menit kami selesai, masih di jalan, kelihatan kami didampingi dengan mobil polisi. Polisi mendatangin saya, Bu, kita musibah. Musibahnya apa? Rumah gedung dibakar. Jadi 5 menit sudah kami keluar. Yang bakar massa. Massa. Kita nggak tahu di situ massa atau provokator. Dan nggak pernah ada investigasi ya? Nggak ada. Okay. Cuman yang jadi saya berat karena yang minjam kunci rumah gedung itu saya ke keluarga. Jadi saya divonis sama keluarga untuk membayar 2 miliar. Jadi saya sampai kaget kan, gimana caranya saya sampai ketemu dengan Pemda juga. Nggak mungkin karena itu bukan untuk saya pribadi. Oke. Ya. Dengan Pasca sendiri seberapa banyak upaya pendampingan kepada korban? Kita karena kita pendampingan, tidak pendataan ya, kita mendampingi sambil memberikan ilmu-ilmu. Jadi kita menurut kemampuan kita hampir 750 korban, dan saat ini sudah beralih ke anak muda. Jadi regenerasi anak muda itu adalah anak dari korban. Jadi supaya mereka pun paham dan tahu apa yang terjadi terhadap orang tuanya dan terhadap kegiatan sejarah Aceh masa lalu. Nah, pendampingan yang dilakukan oleh Pasca itu lebih banyak ke bagaimana memperkuat ekonomi korban atau di aspek apanya? Iya, kita lebih pertama advokasi, aspek psikososial dan ekonomi. Oke, di psikososial berarti si 750 orang ini semua mendapatkan ini semacam enggak semua layanan. Karena kebetulan di tempat-tempat yang dampingan kami kita lakukan, mungkin sekitar 15 orang karena di daerah itu satu sama lain dia korban rumah gedung, jadi untuk menyatukan agak sulit. Jadi kita buat di 6 kecamatan PD dan PD Jaya sehingga mereka bersatu, karena pendampingan itu kita tidak melakukan persatuan ya, kita melakukan pengumpulan KSM organisasi mereka, dan mereka mempunyai sistem, mereka mempunyai aturan main dan mereka punya SOP sendiri, sehingga mereka mempunyai ketua kelompok, mempunyai wakil. Jadi sebenarnya kayak pendampingan itu kayak pengorganisasian di di titik-titik tertentu di mana ada korban. Ya, dan waktu itu kita tidak memilah hanya korban rumah gedung. Karena berarti, rumah gedung ini kan baru ketahuan 2023 kan, yang sudah disahkan menjadi kasus kekerasan berat yang sudah diakui oleh negara. Sebelumnya kan kita ada rumah gedung, ada kejadian yang diambil di rumah aja yang tidak tahu. Semua insiden kekerasan insiden kekerasan yang terjadi masa konflik. Jadi kita nggak memilah-milah. Berarti kalau dalam konteks pendampingannya Pasca, keluarga ini diletakkan seperti apa, Kak? Keluarga korban ini? Iya, karena kita rata-rata kan awalnya kan lebih ke perempuan. Jadi perempuan yang sebagai
kepala keluarga, sehingga mereka lah yang lebih kita kita dampingi, dan mereka juga harus menjadi ayah dan ibu, sehingga disitulah. Jadi dari awal juga mereka ada terkotak-kotak, jadi ada GAM, ada yang pro ke GAM, ada pro ke TNI, ada yang dikatakan cuma di tengah-tengah. Ya, mata-mata ya. Mata-mata ini ada dua, ada lebih ke mata-mata GAM, ada mata-mata TNI. Nah, jadi kita berupaya mengajak kalau bisa payung-payung itu dihilangkan dulu kalau sedang berkelompok ini, sedang berorganisasi ini, karena kita lucu juga Mbak, di pojok itu yang pro ke GAM, di tengah yang pro ini. Iya, bisa bayangin. Jadi berkelompok-kelompok duduknya juga, dan satu sama lain antara yang nggak mau ngomong. Jadi saya bilang ya gimana berkelompok, duduk masing-masing, cerita masing-masing, sementara kita mau berbaur untuk bercerita, untuk meninggalkan masalah itu, untuk berangkat ke depan, karena ibu-ibu ini kan sebagai ibu dan sebagai bapak, sebagai ayah, kalau seperti ini ya kapanpun kita nggak bakalan maju, dan kasihan anak-anaknya. Akhirnya ada yang sampai di satu grup sampai sebulan 2 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Apalagi korban-korban pelecehan Mbak, pelecehan yang sangat luar biasa, dan sampai hari ini ada korban yang dia tidak mau mengadu, tidak mau menceritakan ke keluarganya, termasuk anak, suami, tapi dia mau menceritakan ke kita dengan 4 mata. Jadi itu yang juga sangat sulit kita temuin ya. Tapi alhamdulillah hari ini mereka sudah sangat percaya ke kita. Kalaupun ada yang menanyakan orang yang dia tahu saya datang dan dia bilang saya nggak mau bercerita lagi, tolong tanya aja sama Bu Faridah, dia udah tahu semua gitu. Artinya kalau kakak bilang korban, ini kalau identifikasinya pasca ini apa? Korban itu dia yang masih hidup yang dulu mendapatkan perlakuan kekerasan, atau anaknya, atau pasangannya, atau apa tuh Kak? Enggak, kalau kita mengatakan korban yang awalnya pertama kita lihat korban janda yang suaminya meninggal pada saat konflik pada saat konflik Aceh. Yang kedua juga kita melihat ada laki-laki juga yang disiksa yang luar biasa. Masih hidup. Nah, masih hidup. Misalnya kukunya dicabut, giginya dicabut pada saat dia disekap. Yang disekap sampai ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang masih nampak bekas, dan kita juga tidak mau mendengar cerita dari dia aja. Kita juga harus mencari tahu dulu, masuknya kita wear dulu, assalamualaikum dulu dengan kepala desa, dan kita minta sesama korban itu saling mendukung. Jadi dia mengatakan, oh ya kita dulu satu tempat ya, satu kamar ya, kamu begini, kamu begitu. Jadi persoalan itulah yang meyakinkan yang bahwa beliau itu adalah memang korban. Nah ini kan gak gampang nih Kak. Iya. Membuat korbannya sendiri aja bersatu itu kan kita perlu upaya yang keras ya. Nah belum lagi keluarga, belum lagi penerimaan masyarakat. Iya. Ini strategi yang dilakukan pasca kayak apa nih Kak? Karena lapis-lapisnya cukup banyak. Karena kita dari awal menunjukkan, memperkenalkan diri, kita ini bukan pemerintah, dan kita ini bukan orang untuk mencari nama, misalnya mau pilkada supaya milih saya calon bupati, dan kami tidak ada duit. Yang kami punya hati, kami punya ilmu. Mari sama-sama, dan kami bukan guru. Jadi sama-sama kita belajar dari mereka, menukar-nukar pikiran dengan kami. Jadi dengan seperti itu, dengan Allah kita selalu mengatakan itu, sehingga mereka sangat setuju, dan dia melihat kita juga tidak bosan-bosan. Dan juga pada saat dom dicabut, saya sendiri waktu itu mengajak beberapa kawan sebelum pasca berdiri juga, kita mencari, karena salah satu saksi yang saya bilang dia melihat dikuburkan di situ, dia datang seharian ke rumah saya, dia menceritakan seharian dari A sampai Z,
dan dia menunjukkan beberapa orang yang disiksa yang dia bisa kenal karena dia ditahan sampai 3 bulan dan dia satu-satunya orang yang tidak menerima non yudisial. Dia yang mengangkat yudisial. Tapi sayangnya dia udah dipanggil, udah meninggal 2 bulan yang lalu. Nah, di konteks Women Peace and Security itu kan mengenal adanya transitional justice ya, keadilan transisi, di mana ada pengungkapan kebenaran, ada pemberian keadilan dengan penghukuman pelaku, lalu pemberian reparasi pada korban dan perombakan atau reformasi sistem hukum, kemudian keamanan dan politik. Nah, Memorial Living Park ini mungkin dalam kacamata negara itu adalah bagian dari upaya negara untuk merekognisi atau mengakui bahwa ada pelanggaran HAM dan berharap itu masyarakat berharap tidak terjadi lagi. Tapi kalau menurut kakak sendiri, esensi dari memorial ini, apakah pernah ada diskusi sebelumnya dengan lembaga-lembaga? Ya, sebelumnya yang saya melihat ya, karena kebetulan itu di PD dan tidak berjauhan dengan kantor saya. Mungkin perjalanan 15 menit, 30 menit kita udah nyampe. Dan mereka tidak pernah melakukan negosiasi, mengajak baik masyarakat setempat, khususnya korban. Saya melihat itu adalah salah satu memang anjuran dari pusat. Karena waktu itu kita melihat, waktu itu kan semuanya pergantian kepala daerah ya. Waktu itu gubernurnya dari TNI. Bupati juga PJ-nya TNI. Jadi masyarakat sipil dengan kekerasan yang dialami begitu berat dan begitu lama, sehingga nggak ada satupun yang berani bersikap, bersuara, kecuali Pasca sendiri dan saya menjadi sasaran dari mereka. Jadi setiap misalnya ada ngomongan apa di Jakarta tentang rumah gedung, nanti kami didatangin. Jadi kami diintimidasi, nanti dia bilang mengatas nama dirinya wartawan. Terus begitu saya minta identitas, dia nggak mau. Tiba-tiba nanti saya melihat dia foto dia dengan senjata. Yang begitu-begitu yang hampir tiap hari kalau menyangkut soal rumah gedung. Nah ini kan ya apapun yang sekarang ini ada, memorial sudah dibangun. Menurut kakak, kalau dari pandangan para korban juga, apakah ini memberikan sedikit rasa adil kepada mereka? Tidak. Dan mereka malah sebelumnya kan dari 2017 kita membuat satu memorial bentuk bangunan. Kita meminta, kita rencana berharap kita di dalam sebelum tanah itu dibeli oleh negara. Karena tanah itu kan tanah pribadi. Ternyata anak cucunya tidak menginginkan ada memorial itu, sehingga berkesimpulan dari masyarakat korban dan masyarakat setempat untuk taruhnya di luar, di pinggir jalan. Mungkin Neni dan itu udah pernah melihat. Jadi akhirnya kita juga bersepakat dengan 9 desa selalu buat acara doa bersama. Begitu mau dijadikan tempat ini dirubah dan ini udah jadi, mereka nggak mau lagi. Nggak mau lagi apa? Nggak mau lagi doa bersama di situ. Paling mereka datang per pribadi, karena kan setiap yang datang, setiap yang diambil di rumah gedung itu kan banyak yang nggak kembali, Mbak. Dia nggak tahu di mana yang dimakamkan mayatnya deh. Korban-korban itu istri dan anak menganggap disitulah kuburannya. Jadi mereka selalu ziarah segala macam situ. Jadi karena mereka menganggap itu sudah dirubah dan tidak lagi merasakan milik mereka yang begitu mewah. Jadi mereka, aduh Bu, kayaknya kami udah
nggak punya hati lagi, kalaupun kami rindu ya kami datang sekeluarga aja. Kalau biasa kan kami biasa melakukan doa bersama itu sampai 1.500 orang, sampai ada yang 1.000. Terakhir kapan itu Kak dilakukan? 2000 terakhir kita 2020 enggak ya, karena kan Covid ya. 2019 kita berhenti. Karena 2020, 2021, terus 2022 itu udah mulai menjama untuk proses untuk membangun Levin Fund. Jadi akhirnya mereka udahlah Bu, kita buat di Pasca aja. Jadi 2023 kita buat di Pasca. Apa dalam bentuk apa? Sama doa bersama dan juga foto. Pameran foto, pameran produk, karena produk-produk yang mereka buat itu kita coba menjual dan di situ kita pamerkan. Nah, tahun 2022 pemerintah kan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non judicial pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, Kakak melihat upaya pemerintah ini sebenarnya seperti apa sih Kak? Ya, dari saya melihat dan saya juga mengikutin berdebat ya. Waktu itu kan yang terpilih salah satu itu orang Aceh. Dia juga mantan gubernur Pak Mustafa Abu Bakar. Saya sampai karena saya dekat sih sama dia. Saya bilang gini, Bang, kasihan Bang, saya panggil sering panggil. Kasihan Abang buang-buang umur, nanti Abang pasti dimaki-maki dengan orang Aceh. Nggak mungkin kan konflik 30 tahun kita selesaikan 3 bulan. Karena kan ini kan kelihatan ada durasi. Durasinya waktu 3 bulan. Siapapun saya pikir nggak bisa Bang. Kita coba aja kalau kamu bisa membantu, Faridah membantu itu pasti bisa. Saya tidak bisa membantu sembarangan Bang, nanti korban. Jadi saya menjadi korban, saya bilang. Ada aturan-aturan. Kalau Abang mau saya ajak ada satu. Saya dibuatkan surat kerjasama. Jadi saya kerja saya benar. Karena saya tiap hari kalau menyangkut korban, menyangkut rumah gedung, terutama rumah gedung, saya selalu ada intimidasi sampai hari ini saya bilang. Kalau bisa ada bukti aja yang tertulis Bulung Garuda. Saya ingin langsung fotokopi, saya lempar kemana-mana. Kadang-kadang saya lempar aja ke kantornya, saya bilang kan. Jadi ada yang bahwa kita betul-betul menjaga kesatuan Republik Indonesia. Saya juga bahagian untuk membangun itu. Terus dia juga mempertanyakan waktu itu Menko Polkam kan sangat sulit kan untuk aduh Farida sangat sulit. Oke Bang, kalau udah sulit. Tapi nanti kalau Abang minta ketemu ada korban, jangan lagi testimoni. Karena persoalan testimoni kan sangat mengulang. Terus apalagi dia minta di hotel. Itu kan kita nggak melihat di luar, di mana di samping adanya intel gitu kan. Ternyata waktu melakukan itu testimoni. Lagi? Ibu merasakan merasakan dengan tangis menangis yang luar biasa, hiruk pikuk yang membuat saya cukup marah karena terus terakhir saya juga ngomong itu masih ada di koran tuh. Saya ngomong, Bang, Abang sudah Bapak tidak memenuhi janji, saya bilang tidak menepati janji. Kita cerita tidak testimoni, ternyata testimoni. Kalau udah melakukan ini, Abang bisa nggak memberikan sedikit jaminan kepada orang-orang yang pulang? Karena ada yang dari kejauhan, saya bilang. Aduh, saya nggak bisa. Mereka datang sendiri, nggak didukung oleh negara? Iya, jadi tim. Tim Pak Mustafa, terus salah satu lagi yang dosen ya saya lupa namanya, bertiga dan dengan Menko Polkam, stafnya, staf yang mengatur admin. Waktu itu pun juga saya bilang Pak, di situ ditunjukkan ada salah satu dia juga sebagai pekerja dulu di KKR Aceh dan waktu masa itu dia udah selesai. Jadi saya bilang kalau bisa mereka tuh di rent mobil lah karena orang udah tua-tua, karena musim hujan pula, bulan-bulan terakhir kayak gini.
Terus katanya nggak bisa tuh Kak, alasannya duitnya udah diberikan untuk biaya perjalanan. Oke. Saya bilang oke, tapi tolong ya amplopnya jangan diklaim, Uh-uh. jangan ditutup. Oh. Jadi nanti kalau nanti kita ngomong, jadi jangan sampai minta saya yang buka amplop dikeluarin, kan saya nggak pernah melakukan itu gitu. Oh enggak Kak, itu terserah Kakak. Aduh Pi, kita sama-sama, saya bilang, karena masyarakat korban ini kan sangat riskan, sensitif, dan kadang-kadang yang bermain bukan dia Bu, anaknya. Jadi saya bilang gitu. Jadi kalau lihat dari mekanisme yang dibangun oleh negara dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu adalah ada tim di Aceh gitu kan yang dibentuk gitu. Nah, tim itu sendiri bekerja untuk mengidentifikasi korban, memvalidasi, lalu memberikan bantuan seperti kompensasi atau kayak apa sih Kak? Tidak ada tim dari Aceh. Oh, tidak ada tim. Dan saya melihat surat pemberitahuan yang lengkap kepada negara pun nggak ada. Kepada misalnya bupati, gubernur. Waktu itu memang lagi kosong ya, masih PJ. Tapi saya lihat juga tidak ada. Mereka hanya meminta izin tempat. Betul. Nah, yang baru-baru ini kan dari Kementerian Menkumham itu kan akhirnya memberikan kompensasi di sejumlah orang ya. Mungkin sedikit cerita dari Kakak. Menurut Kakak pendekatan pemerintah ini seperti apa? Iya, saya juga melihat itu karena pada saat bantuan yang diberikan oleh Jokowi itu kan dia berdasarkan yang sudah di BAP. BAP itu yang dilakukan oleh Komnas HAM di 2015 itu juga bersama Pasca. Jadi Pasca sendiri tahu persis siapa korban yang udah di BAP. Clear ya datanya. Dan saya bilang juga kalau bisa tolong minta datanya ke Komnas HAM. Ternyata saya lihat kayak nggak ada komunikasi karena mereka turun mendata lagi. Yang ini yang baru-baru ini? Enggak, yang waktu Jokowi. Jadi mendata lagi sehingga kita melihat juga ada hal-hal yang sehingga bisa tukar. Orang yang tidak dapat BAP 17 orang bisa masuk. Nah, yang terakhir ini itulah perjuangan saya Pasca kepada Wamen ini untuk 17 orang ini mendapatkan. Karena persoalannya Mbak, dia umur udah 90 dan keberadaannya di samping rumah gedung itu. Dia nggak perlu naik motor, nggak perlu naik mobil, berguling aja dia nyampe ke rumah gedung itu. Dan kedua juga di antara sesama, misalnya ini satu rumah si A, tetangga dengan si B, si A-nya dapat, si B-nya nggak dapat, tapi satu pagar dan mereka membawa barang yang pada saat diberikan oleh Jokowi ya luar biasa lah, bisa memenuhi kebutuhan. Nah ini asumsinya kalau ada penyelesaian non judicial berarti kan harusnya ada penyelesaian judicial ya. Menurut Kakak harapan penyelesaian judicial itu kayak apa? Saya melihat non yudisial aja yang begitu hanya dengan pemulihan itu juga, ini kita bicara PD sama PD Jaya ya, hanya baru mendapatkan pemulihan sekitar 70 orang. Apalagi non yudisial yang pada saat itu mereka selalu mengatakan tidak ada barang bukti. Yang judicial ya maksudnya. Judicial tidak ada barang bukti. Sementara pada saat penggalian untuk membuat Al-Filfat ini ditemukan 9 kerangka manusia. Dan saya menyuratin ke Komnas HAM. Komnas HAM menjawab ke saya, ke lembaga saya, itu bukan tugas mereka, itu tugasnya polisi. Saya pikir saya juga nggak memperpanjang lagi, kalau ke polisi lagi ya sepertinya jeruk makan jeruk lah. Jadi saya capek jadinya. Ya saya berhenti di situ. Tapi menurut saya kalau itu pemerintah serius, itu kan salah sebenarnya satu bisa bukti itu. Itu salah satu, sehingga ini juga harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat korban. Nah ini Kak,
beras sudah jadi bubur, nasi sudah jadi bubur. Mau nggak mau, suka nggak tidak mau, suka. suka atau suka nggak suka ya sekarang udah ada gitu kan Memorial Living Park itu. Tapi kalau boleh nih, waktu kita berjalan ke belakang nih, sebelum Memorial Living Park dibangun, kalau andaikan kakak dimasukkan di dalam tim dan bersama dengan institusi-institusi lain, kira-kira apa yang hal penting yang kakak akan sampaikan? Ya, mungkin ya. Kita juga itu udah duduk bersama korban. Yang pertama korban menginginkan satu museum. Museum itu untuk menunjukkan yang bahwa kita tidak melupakan sejarah, tapi kita hanya ingin tidak terulang. Kedua, Living Park itu dengan bahasa Inggris dan banyak orang Aceh nggak tahu. Mereka minta ditambah ujungnya rumah gedung. Ujungnya ada gedung. Ada kata rumah gedung. Yang ketiga, karena mereka itu dilepas semua sebagai sandera di saat pencabutan DOM tanggal 7 Agustus 2005 ya, kalau nggak salah saya. Jadi mereka 98 setelah reformasi itu ya, setelah reformasi. Jadi mereka meminta kepada pusat juga ada menyediakan sedikit dana. Jadi mereka selalu merayakan tiap tahun. Jadi jangan minta ke sana kemari karena dia melihat Pasca sudah melakukan 7 kali, 7 tahun berturut-turut. Jadi itu menjadi beban negara. Dan yang ketiga juga, keempat juga mereka juga menginginkan kelanjutan kasus. Jadi jangan sampai 2015 BAP, 2023 datang memberikan 2000 berapa yang KKR dibentuk, terus mereka sudah mendata sampai 7.000 orang, tidak ada apa-apanya. Cuma ada pemberian reparasi mendesak 200 orang. Itu juga berdasarkan pengemisan ya, buat proposal kan sama kayak dana bansos. Yang kelima, mereka meminta ada kejelasan rumah gedung ini. Dan ada kelanjutan pengadilan itu yudisial. Harus hukum secara apa yang ada di Indonesia. Yang keenam, mereka minta korban dilibatkan untuk mengawasi rumah gedung ini dan mereka ingin mengelola dengan baik bersama masyarakat setempat. Itu semua kita bersama melakukan advokasi dengan masyarakat korban dan tertulis mereka membaca di depan publik pada saat peresmian kemarin di depan Wamen, di depan Menteri, dan mereka memberikan secara langsung kedua-duanya. Tuntutan ini mereka memberikan ke Wamen, memberikan ke Menteri Yusril. Tapi sampai hari ini adem ayem juga Mbak, nggak ada kejadian apapun. Terakhir nih Kak, untuk harapan Kakak pada pemerintah saat ini itu apa sih terkait dengan keadilan korban? Jadi saya lihat kalau bisa pemerintah ya mempunyai hati lah, janganlah bermain-main dengan korban karena korban sangat masih menantikan upaya-upaya pemulihan yang sempurna. Apalagi yang kemarin saat Jokowi yang pemberiannya satu ada yang mendapatkan 60 juta, ada yang satu dapat 5 juta. Jadi adanya keadilan dan mereka sangat menginginkan dari anak-anak korban itu juga menuntut mereka itu punya harapan seperti orang-orang yang memiliki orang tua. Misalnya kalau yang nggak bisa sekolah bisa dikasih skill supaya mereka tidak berpikir macam-macam dan juga mereka mendapatkan hak juga dan seperti orang yang memiliki orang tua dan sehingga tidak ada muncul hal-hal lain yang seperti terjadi di tahun waktu konflik sebelumnya. Itu kan juga anak-anak muda yang direkrut untuk berjuang melatih berperang.
dengan Aceh Merdeka. Saya pikir itu juga harapan yang sebenarnya itu harus dipikirkan oleh pemerintah, dan itu sebagai api dalam sekam, dan juga harus dihitung berapa korban jiwa yang terjadi pada saat konflik, berapa kehabisan dana, berapa kehabisan senjata, berapa kehabisan munisinya, dan berapa negara harus memikirkan menanggung tentara yang meninggal untuk membayar pensiun. Saya pikir itu juga pemerintah harus jeli melihat itu, dan jangan sampai lagi Aceh memikirkan pisah. Nah, ini salah satu yang juga sangat dirugikan bagi negara dan bagi kami orang Aceh. Terima kasih ya Kak sudah berbagi pengalamannya. Sama-sama Mbak. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan podcast ini, tentu ini sekelumit saja cerita tentang bagaimana Kak Farida melakukan pembelaan kepada hak-hak korban. Teman-teman juga bisa mengunjungi website Pasca atau searching saja tentang organisasi ini yang sudah banyak sekali melakukan upaya pendampingan. Bicara tentang Memorial Living Park yang sekarang berdiri dan sudah disahkan, sudah diresmikan, tentu kita akan kembali untuk mereview ya PR besar di Indonesia dalam konteks transitional justice atau keadilan transisi. Biasanya ini konsep yang dipakai untuk menuju kepada situasi permanen di mana diharapkan tentu saja ada pengungkapan kebenaran yang optimal dilakukan ya. Aceh sudah memiliki KKR Aceh dan laporannya juga sudah keluar. Ini salah satu laporannya, bisa dibaca dan bisa di-download gratis. Di sana ada banyak ribuan hasil investigasi di mana ada sekitar 126 kasus kekerasan seksual selama konflik terjadi di Aceh. Yang kedua yang tak kalah pentingnya tentu bahwa kita menghargai penyelesaian non-judicial. Tetapi keadilan buat korban tentu salah satunya adalah dari aspek judicial. Karena apa? Karena korbannya sudah nyata, saksinya banyak, dan negara tinggal bagaimana caranya menjadikan saksi-saksi yang berserakan ini, bukti-bukti yang berserakan itu menjadi bagian yang bisa dikonsolidasi, dan disitulah sebenarnya upaya judicial approach juga bisa dilakukan. Kita tidak mau ada impunitas terus-terusan karena itu akan menyakiti korban dan tidak akan memberikan efek jera kepada institusi pelaku pelanggaran HAM berat. Yang ketiga tentu penting banget reparasi pada korban. Reparasi pada korban tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Butuh lembaga seperti Pasca, butuh figur-figur seperti Kak Farida dan juga teman-teman masyarakat sipil yang lainnya. Agar apa? Agar prosesnya menjadi lebih mudah, agar proses tidak mengulang luka dengan membuat orang harus testimoni berkali-kali. Tetapi tinggal baca apa yang sebenarnya sudah disampaikan oleh korban, baik itu di depan Komnas Perempuan, di depan organisasi seperti Pasca dan yang lainnya, dan pemerintah wajib percaya pada testimoni itu. Yang terakhir, reformasi pada institusi hukum, institusi politik, institusi keamanan. Tanpa 4 ini diselesaikan, tampaknya akan sulit betul-betul menciptakan sebuah perdamaian dan rasa aman secara berkesinambungan serta rasa adil untuk korban. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa jadi pembelajaran kita semua, dan tentu saja tidak ada larangan mengunjungi Memorial Living Park, tetapi sangat diwajibkan buat kalian yang akan mengunjungi nanti juga mengunjungi Pasca sehingga akan mendapatkan cerita yang jauh lebih lengkap. Terima kasih sudah bersama kami di talk show She Built Peace. Teman-teman, kami senang sekali mendokumentasikan cerita dari perempuan berbagai macam sudut pandang yang mereka berkontribusi pada perdamaian. Cerita-cerita kalian tentu saja sangat ditunggu dan bisa dikirimkan ke alamat berikut ini.
Agar apa? Agar semakin banyak perempuan-perempuan pembangun perdamaian suaranya teramplifikasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Perdamaian harus dimulai dari saat ini dan perdamaian harus dimulai dari diri sendiri dan perdamaian harus diupayakan. Terima kasih sudah bergabung dengan Sibyl Peace.